Halo Kopa People, kalian tahu nggak sih kelembagaan koperasi itu apa aja? Yuk kita simak baik-baik. Nah, di dalam kelembagaan koperasi ada organisasi koperasi. Organisasi merupakan suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa sehingga hubungan antara yang satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan yang saling berhubungan, mempengaruhi dan bekerja untuk tujuan tertentu. Nah, organisasi juga memiliki dua arti. Yang pertama, lembaga atau institusi atau wadah di mana kegiatan-kegiatan manajemen dijalankan. Kedua, proses di mana dianalisis hubungan antara sumber daya yang ada dalam organisasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, struktur atau perangkat organisasi koperasi ada 5. Yang pertama ada rapat anggota, kedua pengurus, ketiga pengawas, keempat pelaksana, kelima penasehat bila diperlukan. Yuk kita bahas satu-satu. Nih, yang pertama rapat anggota. Rapat anggota adalah pertemuan pemilik anggota yang diselenggarakan secara demokratis dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini mempunyai arti bahwa segala keputusan penting mengenai kehidupan koperasi ditentukan oleh anggota sendiri. Namun demikian, kekuasaan rapat anggota tidak terbatas. Rapat anggota berwenang menetapkan A. Anggaran dasar. Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan yang mengatur kehidupan koperasi dan hubungan antar koperasi dengan anggotanya. B. Ketentuan-ketentuan umum bidang organisasi, manajemen, dan usaha. C. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. D. Rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja, serta pengesahan laporan keuangan. E. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. F. Pengesahan, pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. G. Pembagian SHU. Nah, yang kedua ada pengurus. Terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang memiliki tugas A. Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja. B. Menyelenggarakan rapat anggota. C. Mengelola koperasi dan usahanya. D. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban tugas pengurus. E. Menyusun pembukuan keuangan. F. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Nah, yang ketiga ada pengawas. Pengawas merupakan bagian dari perangkat atau struktur organisasi koperasi di samping rapat anggota dan pengurus yang mempunyai lingkup tugas diantaranya yang pertama, memeriksa organisasi usaha, laporan keuangan dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Kedua, mengajukan rancangan rencana kerja. Ketiga, menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan atau pengawasan. Keempat, melaporkan tugas dan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Selanjutnya yang keempat ada pelaksana. Pelaksana terbagi menjadi 2, yang pertama manajer dan yang kedua ada karyawan. Manajer yaitu mengelola kegiatan koperasi sehari-hari, sedangkan karyawan membantu manajer dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Nah, yang terakhir ada penasehat. Diangkat berdasarkan kebutuhan koperasi dan dijabat oleh pejabat dinas koperasi setempat, Pemda, koperasi sekunder, tokoh masyarakat, pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan koperasi dan lain-lain. Nah, itu dia yang merupakan kelembagaan koperasi.